Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 4E yang beranggotakan Dwi Fani Nopianti, Muhammad Giovanni Ardiansyah, dan Muhammad Fitar Musalim. Kami dari kelompok kreativitas memproduksi konser musik dan sekarang akan membahas sedikit tentang materi kreativitas memproduksi konser musik. Sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah dengar belum apa itu musik program? Jadi istilah musik program sendiri mulai diperkenalkan pada periode romantis oleh Hector Berlioz. Hector Berlioz lahir pada tahun 1803 dan wafat pada tahun 1869. Hector merupakan seorang komponis Perancis dari zaman romantik dengan karyanya yang terkenal adalah Simfoni Fantastik dan pertama kali ditampilkan pada tahun 1830. Karyanya tersebut mengisahkan tentang seorang seniman yang berbakat yang meracuni dirinya sendiri karena cinta yang tidak berpengharapan. Dari situlah awal terbentuknya istilah musik program. Nah, hakikatnya musik program adalah suatu peristiwa, cerita, dan situasi yang dilukiskan melalui sarana musik, sehingga terciptalah asosiasi kepada peristiwa yang diangkat saat musik dibunyikan. Artinya, musik kini tidak lagi mengikuti aturan bentuk yang baku, tetapi terikat pada urutan cerita yang sama. Friendlist pun menjelaskan musik program itu seperti pembukaan yang ditambahkan pada suatu karya musik instrumental dengan tujuan agar pendengar tidak menciptakan interpretasi yang salah serta agar komponis itu sendiri dapat memusatkan perhatian, ide-ide dari keseluruhan maupun bagian-bagian kecil dari musik tersebut. Liszt tidak menganggap bahwa musik merupakan media yang dapat mendeskripsikan suatu objek secara langsung. Namun, Liszt menganggap bahwa musik dapat menuntun pendengar untuk berada dalam suatu pemikiran yang sejalan dengan karakter objek yang diangkat. Artinya, bahwa dengan memberikan gagasan tentang karakteristik emosional suatu hal, maka musik dapat mempresentasikan hal tersebut secara langsung. Termasuk dalam kategori apa sih musik program itu? Jadi, musik program itu termasuk dalam kategori freeform atau komposisi musik dalam bentuk bebas. Artian bebas itu sendiri adalah tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku, karena bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi. Jadi, motif-motif melodi yang ada dalam musik program itu diciptakan berdasarkan imajinasi si komponis untuk mewakili dan menggambarkan suatu tokoh tertentu, suasana, ataupun karakter dalam musik tersebut. Selanjutnya adalah apa perbedaan musik program dan musik absolut. Musik program memiliki perbedaan dengan musik absolut. Dapat dilihat dari cara atau usaha dalam mengilustrasikan suatu objek. Seperti yang diketahui, musik program itu sendiri termasuk dalam kategori freeform atau komposisi musik dalam bentuk bebas. Jadi, musik program itu tidak ada aturan atau teknik penulisan yang baku, karena bagian-bagian dari keseluruhan komposisi berdasarkan cerita atau puisi.
Sedangkan musik absolut merupakan musik murni yang tidak berhubungan dengan ide dari luar, seperti ide kesusastraan atau sikap emosi yang subjektif dari komponis sendiri. Karena musik absolut tidak terikat dengan cerita atau kerangka referensi visual apapun, seringkali musik absolut dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk analisis musikal yang dekat. Musisi klasik sering mendengarkan potongan-potongan rekaman genre ini untuk lebih memahami teknik komposer dan mempelajari metode yang mungkin untuk meningkatkan penampilan mereka sendiri. Beberapa pendengar biasa juga lebih suka jenis musik ini, dikarenakan mereka sering menemukan susunan harmoni dan melodi yang rumit sebagai stimulasi mental. Nah, musik program sendiri mempunyai struktur dan bentuk. Jadi, seperti apa sih kira-kira struktur dan bentuk dalam musik program? Nah, pada umumnya, musik program tidak terikat oleh aturan bentuk yang baku seperti sonata, fuga, atau komposisi baku lainnya. Jadi, bentuk yang dihasilkan oleh musik program akan menyesuaikan dan mengikuti alur cerita yang diangkat. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang ada dalam musik program. Secara umum, semua struktur dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu closed form dan open form. Apa sih yang dinamain sama closed form tuh? Jadi closed form adalah kategori yang mengikuti pola yang sudah pasti atau baku. Sedangkan open form itu kebalikannya. Jadi open form tidak mengikuti pola yang sudah pasti atau baku. Dia lebih bebas ketika menentukan pola. Nah, biasanya karya yang dikategorikan sebagai open form dapat berisikan satu atau lebih subdivisi yang menggunakan sebuah fixed pattern. Closed form adalah kategori yang mengikuti pola yang sudah pasti atau baku. Sedangkan open form adalah kebalikannya. Karya yang dikategorikan sebagai open form dapat berisikan suatu atau lebih subdivisi yang menggunakan sebuah fixed pattern. Berikut ini merupakan jenis-jenis aliran musik. Yang pertama ada musik klasik. Musik klasik adalah istilah yang biasanya mengarah pada genre musik yang dibuat atau berakar dari tradisi kesenian barat. Definisi lain dari musik klasik adalah musik yang berkembang di daratan Eropa. Musik ini adalah sebuah kebudayaan yang erat kaitannya dengan budaya bangsa-bangsa di Eropa. Yang kedua ada musik country. Musik country adalah campuran dari sejumlah unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan pegunungan Appalachia. Musik ini berakar dari lagu rakyat Amerika Utara, musik Celt, musik gospel, dan berkembang sejak tahun 1920-an. Yang ketiga ada musik jazz. Musik jazz adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Musik jazz banyak menggunakan gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Kemudian ada musik blues, ialah genre musik yang mulai ada di akhir abad ke-19. Musik blues berasal dari daerah Deep South Amerika Serikat yang merupakan pengembangan dari aliran musik folk dan musik tradisional Afrika dan berasal dari tradisi warga kulit hitam di Amerika. Genre musik blues adalah erat kaitannya dengan lagu ritual dan rohani khas tradisi Afrika. Kemudian ada musik R&B, ditulis juga sebagai R&B merupakan singkatan dari Rhythm and Blues. Adalah genre musik populer yang menggabungkan jazz, gospel, dan blues. Aliran jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh pemusik Afrika Amerika,
Istilah ini pertama kali dipakai sebagai istilah pemasaran dalam musik di Amerika Serikat pada tahun 1947. Kemudian ada musik techno. Musik techno adalah bentuk musik dansa atau elektronik EDM yang muncul di Detroit, Michigan di Amerika Serikat selama pertengahan sampai ke akhir tahun 1980-an. Penggunaan tercatat pertama dari kata techno itu berada pada tahun 1988. Kemudian ada musik reggae. Reggae adalah suatu aliran musik yang awalnya dikembangkan di Jamaika pada akhir era 60-an. Sekalipun kerap digunakan secara luas untuk menyebut hampir segala musik Jamaika. Istilah reggae lebih tepatnya merujuk pada gaya musik khusus yang muncul mengikuti perkembangan ska dan rocksteady. Kemudian ada musik rap. Musik rap adalah salah satu dari 4 elemen budaya hip-hop. Rap merupakan teknik vokal yang berkata-kata dengan cepat, sementara pelakunya disebut rapper. Biasanya rap diiringi oleh DJ atau sebuah band. Kemudian ada genre musik death metal. Death metal adalah sebuah subgenre heavy metal yang identik dengan tema-tema kematian dan penyiksaan. Lirik-lirik lagu tersebut biasanya bersifat masokis, sedih, dan brutal. Namun, studi Thomson menunjukkan bahwa pecinta aliran musik death metal merasakan pemberdayaan, kegembiraan, dan kedamaian. Kemudian ada musik dangdut. Dangdut merupakan salah satu dari genre musik populer tradisional Indonesia yang khususnya memiliki unsur-unsur musik Hindustani, yaitu India Utara, Melayu, dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla. Tabla yaitu alat musik perkusi India dan gendang. Dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik tradisional India dan Bollywood. Yang terakhir ada musik pop. Musik pop adalah sebuah genre musik populer yang berasal dari bentuk modernnya di Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan 1990-an. Istilah musik populer dan musik pop sering digunakan secara bergantian, meskipun yang pertama menggambarkan semua musik yang populer dan mencangkup banyak gaya yang beragam. Pop dan rock adalah istilah yang hampir identik dengan musik pop sampai akhir 1960-an, ketika mereka menjadi semakin berbeda satu sama lain. Pop dan rock adalah istilah yang hampir identik dengan musik pop sampai akhir tahun 1960-an. Selanjutnya kita akan membahas terkait tips kreatif memproduksi konser musik. Produksi konser musik hadir sebagai salah satu sarana hiburan serta menjadi ajang apresiasi karya-karya seni musik. Hadirnya penyelenggaraan konser-konser musik sebelum masa pandemi COVID-19 dapat terbilang cukup pesat, dengan banyak menghadirkan musisi-musisi dalam negeri hingga mancanegara dari berbagai aliran. Ketika kita memproduksi konser musik, ada beberapa tips-tips kreatif yang dapat kita terapkan. Di antaranya, 1. Memiliki plan yang jelas dan terstruktur. Sudahlah tentu ketika kita memproduksi suatu konser musik, harus memiliki rencana yang jelas, detail, dan terstruktur guna terwujudnya tujuan yang kita harapkan. Oliver Thomas dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2008 membagi tahapan-tahapan planning ketika kita memproduksi konser musik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan event strategi. Pada tahap ini dilakukannya riset dan analisa guna menentukan dan menetapkan suatu tujuan serta sasaran yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan strategi dan target audiens. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu event planning. Sesuai dengan namanya, pada tahapan ini dilakukan penyusunan konsep, budgeting, pembentukan tim, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap event realization.
di mana tahap ini merupakan tahap eksekusi atau penyelenggaraan acara sesuai dengan rencana-rencana yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahap event controlling. Tahap ini melakukan pengawasan guna menjaga keberlangsungan acara sesuai dengan yang diharapkan. Setelah usai penyelenggaraan pun dilakukan evaluasi demi membangun produksi yang lebih baik lagi nantinya di masa mendatang. Kemudian tips yang kedua yaitu memiliki manajemen sumber daya yang baik. Penting bagi kita untuk memiliki struktur organisasi dengan job desk dan alur koordinasi yang jelas untuk dapat memaksimalkan kinerja tim. Sebuah penyelenggaraan atau produksi konser musik juga tidak akan berjalan dengan baik tentunya apabila kurang dapat memposisikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu haruslah terjalin adanya koordinasi yang jelas untuk dapat memaksimalkan kinerja tim. Pembentukan struktur organisasi dapat dilakukan dengan membaginya menjadi 2 tim, antara lain yaitu tim commit dan tim produksi. Tim commit merupakan tim yang dipimpin oleh seorang project officer yang terdiri dari divisi marketing, divisi promosi, divisi program artis, divisi IT, dan divisi ticketing. Kemudian, pada tim produksi yang dipimpin oleh seorang show director terdiri dari divisi stage management, divisi license officer, divisi refreshment, serta divisi stage production. Di mana para divisi-divisi tersebut juga dikepalai oleh seorang manajer divisi. Lanjut pada tips kreatif memproduksi konser musik yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu memiliki ciri khas produksi. Bagaimana maksudnya? Ya, dalam penyelenggaraan atau produksi konser musik haruslah memiliki ciri khas atau karakteristik dari produksi-produksi konser musik lainnya. Seperti yang kita tahu, popularitas acara musik di Indonesia tentu membuatnya memiliki daya saing yang cukup besar pula. Maka dari sinilah penting bagi suatu penyelenggaraan atau produksi konser musik yang berdaya saing dengan ciri khas dan tawaran inovasi yang dihadirkan guna bertahan di tengah-tengah persaingan industri program musik. Kemudian tips yang keempat, yakni tetap memaksimalkan kinerja pada pasca produksi. Segala bentuk dokumentasi kegiatan yang telah kita ambil saat kegiatan produksi dapat dimanfaatkan kembali untuk dijadikan suatu proyek seperti after movie atau penayangan acara secara keseluruhannya yang dimana nantinya dapat kita komersialkan serta dijadikan kepentingan marketing acara itu sendiri. Lanjut pada tips yang kelima dalam memproduksi konser musik. Tips selanjutnya yaitu menjalin sponsorship. Mengapa penting bagi kita untuk menjalin sponsorship pada proses produksi konser musik? Seperti yang kita tahu, dalam memproduksi konser musik tentu akan membutuhkan dana yang cukup besar. Maka dari itu, disinilah peran sponsorship kita perlukan. Mari kita definisikan terlebih dahulu mengenai pengertian sponsorship lebih lanjut.
Sponsorship dapat kita artikan sebagai suatu transaksi komersial di mana ada pihak pemberi dana serta pihak penerima dana. Yang keduanya ini saling menyepakat atau saling setuju untuk memberi dan menerima. Dalam artian lain, kedua belah pihak di sini saling memberikan feedback. Lalu transaksi yang dimaksud pada umumnya transaksi ini menyangkut jasa promosi yang disediakan oleh si penerima dana atau si penyelenggara acara. Jasa yang ditawarkan tersebut sebagai imbalan tadi yang diberikan dari suatu dana yang telah diberikan oleh si pihak pemberi dana. Dana yang diberikan oleh pihak pemberi tidak hanya berupa uang saja, namun juga dapat berupa barang-barang yang menyangkut pada keperluan acara. Lalu jasa promosi yang ditawarkan dapat berupa penempatan spanduk, banner, pemasangan iklan, lalu kegiatan-kegiatan public relations, ataupun promosi ketika event sedang berlangsung. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menemui pihak sponsor. Di antaranya yaitu yang pertama, event acara yang realistis. Apa maksudnya? Ketika kita mengajukan proposal kepada pihak sponsor, kita harus memerhatikan pada konsep acara yang sedang kita buat. Konsep tersebut haruslah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita menyelenggarakan sebuah acara namun konsep yang kita bawa itu tidak realistis atau belum tentu dapat kita selenggarakan untuk suatu program acara seperti itu. Kemudian kita perlu memperhatikan proposal. Proposal yang akan kita ajukan kepada pihak sponsor haruslah dibuat semenarik dan bersifat informatif, di mana proposal tersebut harus berprinsip singkat, padat, dan jelas dengan menggambarkan atau mencakup tujuan event, konsep event, tema event, serta biaya yang diperlukan harus tergambar dengan jelas. Isi proposal juga perlu adanya variasi ilustrasi seperti denah lokasinya, kemudian dilengkapi dan didukung dengan desain-desain grafis, ataupun foto dan gambar yang mendukung informasi yang sedang disampaikan. Kemudian kita perlu memerhatikan kontras prestasi sponsor. Ya, apa itu kontra prestasi sponsor? Ini merupakan bentuk imbalan yang nantinya akan diberikan dari kita atau dari pihak penerima dana ini kepada pihak sponsor. Umumnya bentuk kontra prestasi yang diberikan antara sponsor dan penyelenggara acara yaitu seperti judul acara, kemudian penempatan logo pada baliho, brosur, backdrop, undangan, media cetak, ID card, kemudian penyebutan produk sponsor oleh si pembawa acara,
lalu ada pembagian sampling produk, ataupun ada corner stand ketika event berlangsung. Masuk ke tips terakhir dalam memproduksi konser musik, yaitu memerhatikan teknik penyutradaraan konser musik. Nah, ada beberapa tips dalam penyutradaraan konser musik. Di antaranya, yang pertama yaitu mempersiapkan floor plan dengan baik. Floor plan atau pola lantai harus kita persiapkan dengan baik. Seperti tidak lupa untuk melakukan blocking kamera sesuai dengan pergerakan para musisi, penyanyi, ataupun penari latar. Dapat kita berikan panduan bagi setiap penata kamera dan jelaskan ruang gerak setiap blocking kamera. Kemudian dapat kita coba mulai dari uji coba kameranya, kemudian tata cahayanya, serta audio pada saat rehearsal. Sehingga kita dapat melihat terlebih dahulu hasilnya dan dapat dilakukan evaluasi apabila ada hal-hal yang dapat kita perbaiki sebelum final eksekusi. Opening shot dan closing shot maka dapat memberikan variasi visual yang beragam sesuai dengan karakter yang dibawakan setiap lagu. Opening shot dan closing shot ini dapat memanfaatkan teknik-teknik dari side shot. Ketiga, yaitu menguasai handheld shot. Handheld shot merupakan teknik pengambilan gambar langsung tanpa tripod. Nah, handheld shot ini memiliki fungsi untuk mengambil gambar-gambar secara close up di atas panggung yang tidak dapat dilihat dari muka panggung. Maka dengan handheld shot inilah gambar-gambar seperti wajah pemain drum atau teknik permainan dapat lebih terjangkau oleh kamera. Lanjut, tips yang keempat yaitu menyiapkan master kamera. Master kamera ini dapat berfungsi untuk menghindari kesalahan pemindahan gambar. Dengan master kamera, maka akan mengantisipasi momen-momen yang tak terduga ketika terjadi kesalahan yang ada seperti itu. Lanjut, tips yang kelima yaitu menggunakan double mixer. Dengan menggunakan double mixer, maka kita akan mendapatkan kualitas suara yang sempurna dalam pertunjukan konser musik. Kemudian, tips penyutradaraan konser musik terakhir yaitu memerhatikan tata cahaya dan kostum. Segala bentuk penampilan aksi di atas panggung harus didukung oleh peran dari tata cahaya yang bervariasi. Namun peran tata cahaya ini pun tidak akan berjalan dengan baik atau menjadi sia-sia begitu apabila tidak diselaraskan dengan kostum panggung yang memadai. Maka dari itu, dalam merancang produksi konser musik harus turut mengikut sertakan peran pemain agar penampilan panggung dapat menyeluruh terasa dalam satu nada. Baiklah, cukup sampai sini bahasan materi kita. Sebagai penutup, eksistensi musik program hingga saat ini masih tinggi di kalangan para penikmat musik. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, virtual musik program sebagai alternatif masih memiliki minat yang dapat dikatakan cukup besar. Setiap orang dapat membangun suatu produksi kreatif konser musik dengan baik.
Perbanyaklah eksplorasi di bidang industri kreatif, khususnya industri musik. Dengan begitu, maka kemampuan manajerial dalam produksi konser musik akan semakin terasah dan berkembang.